Ogan Komering Ulu Timur memang pusatnya patin nih. Jadi penghasil patin terbesar dan juga terbanyak. Jadi nggak heran disebut Kampung Patin Nasional. Mas ke kuping-kuping nih. Wah, dia udah nyerang mulai banyak banget. Aduh mas, dia gigitnya sakit banget. Wah lihat tuh, baik banget. Sayang Pattudo. Tradisi perayaan Hatam Quran dari Tanah Mandar, Sulawesi Barat menjadi awal petualangan saya kali ini. Raut kebahagiaan nampak terpancar dari seluruh keluarga dan masyarakat yang hadir. Bangga menyaksikan anak-anaknya melewati salah satu tahapan penting sebagai seorang muslim. Terlebih dirayakan dalam upacara Sayang Pattudo. Dalam bahasa Mandar berarti kuda menari. Kuda-kuda menari ini adalah tunggangan terlatih dan terpilih. Kuda yang biasa dipakai untuk menari ini memang kuda laki-laki dan usianya sudah 15 tahun ya. Karena kalau laki-laki itu lebih kuat. Kuda dituntun dan diberi instruksi oleh pawang yang disebut sawi. Sementara 4 orang pendampingnya disebut pasarung. Kuda yang dipakai juga banyak sekali menggunakan hiasan dan aksesoris. Salah satunya ada bantalan supaya yang menaiki kuda lebih enak duduknya. Sana. Suara gemerincing dari hiasan berpadu dengan hentakan kaki dan tabuhan rebana semakin menambah semangat kuda. Abang saya boleh nyobain juga nggak? Boleh. Boleh? Asik. Saya dapat kesempatan naikin kudanya. Wuh! 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 Wah, luar biasa. Baru naik kudanya udah langsung nari. Wuh! 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 Aduh. Wah! Wah! Makin kencang suara rebananya, kudanya semakin semangat untuk menari. Wow. Wow. Oke. Bagi saya sungguh menyenangkan sekaligus menegangkan, karena bisa merasakan menunggangi kuda yang pandai menari. Sayang Pattudo atau kuda menari ini yang bisa benar-benar mengontrol itu hanya yang punya kudanya. Selesai menunggangi Sayang Pattudo, rangkaian Hatam Quran masuk ke proses selanjutnya, yaitu mendapatkan doa dan petuah dari orang tua. Jadi prosesnya ini ditutup dengan meniup obor. Nah, itu tujuannya supaya dia bisa membuka lembaran baru dan yang meniup juga harus laki-laki. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan menyantap sajian yang sudah disiapkan. Oh, enak kan Pak De? Peran kuda bagi masyarakat Mandar tidak hanya dalam perayaan saja, namun sudah sejak lama melekat dalam kesehariannya. Salah satunya,
kuda dimanfaatkan untuk mengangkut benda-benda berat yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Masyarakat di Desa Pusui Barat menyebut kuda pateke atau kuda angkut. Luar biasa. Memang kayu-kayu di kebun warga ini biasa dibawa menggunakan kuda. Karena terlihat kayunya sangat berat sekali dan jalur yang dilewati juga memang susah untuk ada transportasi lain yang masuk. Jadi memang cuma bisa kuda saja. Sejak pagi hari, kuda pateke sudah bekerja membantu tuannya, mengangkut batang kayu dari lokasi yang jauh dari kampung. Jenis kayu yang dibawa yaitu kayu jati, dengan bobot hingga lebih dari 50 kg. Satu kuda bisa membawa 2 hingga 4 balok sekaligus. Artinya, kuda pateke mampu membawa beban hingga ratusan kilogram. Cara menaikkan kayunya ke atas kuda ini memang harus dibantu oleh 3 orang karena bebannya cukup berat ya Pak. Selesai diikat, kini kuda pateke siap memindahkan balok-balok kayu ini melewati jalanan yang curam dan sulit. Luar biasa. Weh, waduh, kudanya itu lari dari bawah sampai ke atas ini. Jalanan menurun sedikit membantu langkah kuda-kuda ini menuju desa tempat kayu-kayu ini akan diolah. Kuda-kuda ini terbiasa bolak-balik. Jadi setelah sampai di desa, mereka balik lagi untuk ngangkutin kayu. Dalam sehari bisa 5 kali bolak-balik. Jadi para pemilik kayu ini memang biasanya menyewa kuda pateke. Terus upahnya kurang lebih sekitar 40.000. Tapi tergantung sih jarak yang ditempuhnya berapa, semakin jauh semakin mahal bayarannya. Ditaruh di sini. Cukup banyak ya. Jewawut, bagi sebagian orang mungkin masih cukup asing. Namun bagi masyarakat Desa Lambanan, Polewali Mandar, jewawut adalah warisan pangan yang sudah turun-temurun. Mereka biasa menyebutnya dengan tareang. Kedatangan saya di desa ini bertepatan dengan panen raya. Tumbuhan berbiji monokotil ini memang sudah jarang ditemui. Dan di Sulbar hanya ada 3 desa yang membudidayakannya. Nih saya beruntung nih bisa ikut panen bersama petani-petani yang lain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sepintas, tareang mirip dengan rerumputan liar, dengan ketinggian tidak lebih dari 2 meter. Batangnya kecil dan berdaun lonjong seperti jagung. Bulir tareang berbulu halus, menggantung di pucuk tangkai. Sedangkan bijinya berukuran kecil, bulat, dan padat. Alat potongnya juga unik sekali, namanya rapan. Jadi di bawahnya itu ada pisau kecil, lalu di atasnya ada kayu yang sudah dibentuk. Nah, cara pakainya juga ada tali yang harus dikalungkan di tangan, kemudian jarinya dijepit di sini. Baru dia bisa mulai potong. Dan yang bisa dipetik juga warnanya yang sudah kekuningan seperti ini, ya Pak ya. Artinya ini sudah matang, berarti udah siap untuk dipetik. Terus bentuknya juga nih sangat kecil banget, mirip seperti gandum, tapi ini lebih kecil lagi. Di sini, panen tareang dilakukan dengan cara beramai-ramai. Karena harus berlomba dengan burung-burung yang juga tertarik dengan kelezatannya. Terlebih, luas kebun ini mencapai 60 hektar.
Ini dia hasil panennya. Dan untuk bisa dikonsumsi, memang membutuhkan waktu yang panjang. Dan saya mau bawa dulu ke sana. Ayo Pak! Nah, ini dia yang sudah mengering. Dari bentuknya aja beda ya, dia udah tua dan udah meliuk-meliuk seperti ini. Proses penjemurannya juga 2-3 hari. Tareang biasa dijadikan bubur, dodol, atau dibuat menjadi tepung, seperti yang sedang dilakukan saat ini. Oh ini. Nah, jadi ini proses penumbukannya. Ini bisa langsung dimasukin aja, Bu? Bisa ya. Oke. Bu, ini bikin kudapan apa? Jepa. Oh, ini ya. Nah, tadi kalau misalnya sudah ditumbuk, lama-lama akan menjadi ini, seperti tepung, halus seperti ini. Nah, kalau misalnya udah halus seperti ini, udah bisa langsung dicampurin ya, Bu? Dicampur ya bisa. Campurannya apa aja? Kelapa dengan pepaya. Kelapa dengan pepaya. Wah, ternyata udah jadi nih campuran kelapa dan juga pepayanya. Jepa dimasak menggunakan wajan khusus yang terbuat dari tanah liat dan sudah dipanaskan sebelumnya. Banyak yang menyebutnya sebagai pizza mandar karena bentuknya yang bulat pipi. Jadi jepa ini memang bentuknya mirip seperti serabi. Cuma dia lebih pipih. Jepa dapat divariasikan dengan beragam rasa atau disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Kalau ini dimasukin gula merah di dalamnya? Iya, sudah itu baru dilipat, bisa langsung dimakan. Oh, jadi jepa itu bisa dibuat dengan cara yang lain ya? Iya. Seperti ini. Nah, bentuknya jadi seperti risol. Kita cobain jepa yang pertama. Ini rasanya seperti kue putu karena dalamnya ada gula. Dan dari jepanya ini sendiri, teksturnya memang kasar. Karena ada kelapanya kan, Bu ya? Iya, ada kelapa. Tapi enak banget loh ini dimakan. Luar biasa. Tareang memang bisa diolah menjadi apa saja. Salah satunya ini dia, jepa. Dan bisa menjadi makanan alternatif pada saat musim paceklik. Terus bisa disajikan juga untuk acara-acara besar, karena makanannya cukup unik memang. Pak, Ibu, sini makan jepa dulu, istirahat. Yuk. Serat tareang lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih atau merah. Kandungan vitamin B dan C-nya juga relatif tinggi. Ogan Komering Ulu Timur memiliki potensi perikanan air tawar yang sangat besar. Salah satunya di Desa Sukosari, Kecamatan Belitang. Desa ini mempunyai kolam budidaya seluas 40 hektar. Maka tidak heran kalau mampu memproduksi ikan hingga puluhan ton setiap tahunnya. Beruntung, kedatangan saya kali ini bertepatan dengan kelompok yang akan panen. Tanah Sumatera, tepatnya Ogan Komering Ulu Timur, memang pusatnya patin nih. Jadi penghasil patin terbesar dan juga terbanyak.
Jadi nggak heran disebut kampung patin nasional. Karena sudah keangkat nih patin-patinnya, jadi udah bisa mulai diambil pakai keranjang. Saya naik dulu deh. Saat memanen ikan patin, kami harus memperhatikan beberapa hal, antara lain umur dan ukuran ikan siap panen. Kita cukup mudah ya diserok gitu, tapi kita harus hati-hati karena ikan patin punya patil ya Bang? Iya. Itu bisa kalau nusuk bahaya. Iya Bang? Iya. Memanen ikan patin harus hati-hati, jangan sampai ikan rusak atau bahkan mati. Ikan patin yang masih hidup lebih disukai oleh konsumen. Makanya, harga ikan hidup lebih mahal daripada ikan yang diawetkan menggunakan es. Oh, langsung angkat ya Bang? Ayo, nggak apa-apa. Jaga. Bisa Bang. Abang dari situ saya dari sini ya. Ayo. Oh. Habis diambil, biasanya langsung ditimbang. Berapa Bang? 30-an. 30 kilo? Yo. 30 Sekali kilo. berangkat 30 kilo. Sekali naruh Kurang. 30 kilo. Kurang. Jadi per keranjang itu biasanya 30. harus 30 kilo. Berkerabat dengan ikan lele, ikan patin dikenal mudah dibudidayakan di berbagai jenis kolam. Patin-patin ini biasanya dipanen setiap 6 bulan sekali. Jadi habis ditabur benih, 6 bulan kemudian dia tumbuh besar, baru bisa dipanen. Dan patin-patin ini jualnya memang nggak langsung ke pasar, tapi orangnya yang datang ke sini baru nanti bawa ke pasar. Ikan patin memiliki daging yang enak dan gurih, sehingga mudah diolah menjadi berbagai jenis masakan. Ikan patin hasil panen kita tadi sekarang mau diasap. Tapi sebelumnya harus dibersihkan dulu supaya makannya juga lebih mantap. Sebenarnya patin ini bisa diolah macam-macam. Iya. Mulai dari gulai, bahkan bisa jadi kerupuk juga ya Bu ya? Bisa. Tapi yang paling favorit itu diasap. Diasap. Saya baru tahu juga nih, ada serat di dalam dagingnya, ini harus diambil supaya nggak amis. Nggak kelihatan bentuknya kayak gini. Nah, ini dia serat yang bikin amis. Sebelum diasapi, ikan patin terlebih dahulu diberi bumbu dasar. Bumbunya cukup sederhana, cuma pakai garam dan juga bawang putih, itu udah memberi rasa sedap pada ikannya ya, gurih. Oh, biar lebih meresap lagi harus ditunggu 1 menit. Berarti sambil nunggu kita siapin panggangan dulu ya Bu. Kita siapin panggangannya. Biar nggak lengket. Nah, Bu ini langsung ditaruh ya Bu. Kamu kan? Tumpuk nggak apa-apa? Oh di sebelah sini ya. Teknik pengasapan adalah cara tradisional mengawetkan bahan makanan. Cara ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada ikan, yang berujung pada terhambatnya pertumbuhan mikroorganisme.
Saat pengeringan, ikan harus dibolak-balik agar matang merata. Jadi harus ditutup gini supaya ikannya juga cepat matang, terus warnanya lebih cepat kuning katanya. Kalau dijual cepat laku. Oh, dijual cepat laku. Kalau putih ya nggak ada yang mau. Teknik pengasapan ini menggunakan pengasapan panas atau hot smoking. Suhu yang digunakan cukup tinggi, antara 70 hingga 100 derajat Celcius. Kebakaran. Wah, Apinya nggak ada lagi deh, nanti mati. kalau api membesar ibu sebutnya kebakaran. Iya, kebakaran. Makanya di sini disediakan air dan juga ini tongkat ada kainnya gitu untuk jaga-jaga kalau ada kebakaran. Kebakaran, ikannya kebakaran ya Bu? Kebakaran, nanti kalau kebakaran jelek warnanya. Kosong. Kosong. Apain Mbak? Ini langsung cobain aja Bu. Boleh. Nih ya. Oh panas-panas. Masih panas ya. Panas-panas enak sedap. Panas. Dicuil dulu kali ya. Nah, kita pakai daun. Ikan asap ini biasanya bisa beberapa hari ke depan, bahkan bisa sampai seminggu. Musim ikan bagi nelayan Trenggalek telah tiba. Bertonton ikan hari ini berhasil mereka tangkap. Kapal-kapal yang menjaring ikan semalam mendarat ke TPI untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Nelayan di sini memang lagi semangat-semangatnya. Wah, banyak banget, saking ikannya itu memang berlimpah. Dan saya juga excited melihat ikan sebanyak ini ya. Musim ikan kali ini yang terbanyak adalah ikan tongkol, semar, dan ikan teri. Wah, ikannya mulai diangkut ke pasar. Sekarang saya mau mencari ikan untuk saya olah menjadi kuliner khas Trenggalek. Wah, 2 kilo ikan tongkol. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Selain ikan, saya masih memerlukan bahan lagi untuk membuat kuliner khas Trenggalek, yaitu kroto. Kroto atau telur dari semut rangrang merupakan salah satu hewan buruan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Namun untuk mendapatkannya perlu tantangan. Gigitan semut rangrang sangat menyakitkan. Aduh, gimana nih Mas? Sampai kesini-sini nih. Iya, Aduh, harus merata, kalau nggak merata ntar digigit. ini saya udah rata belum? Ini loh, Masnya belum rata. Ini Mas Nyong. Ayo Mas Nyong. Sini Mas Nyong. Salah satu cara untuk mengantisipasi gigitan semut rangrang adalah dengan menggunakan tepung terigu. Putih-putih nih mukanya nih, tangannya juga. Kenapa sih Mas harus pakai tepung terigu ini? Biar nggak digigit akarang, selain itu kan nggak sempat gigit kan, akarnya kan jatuh, ini kan licin ya. Oh licin, Ya. karena licin jadinya Nggak kita sempet harus... gigit, jatuh. Oh gitu, ya. Itu Mas Nyong, Mas Nyong. Mana? Oh gimana nih, ayo lo. Wah ini alat untuk gimana nih caranya nih Mas? Nyogrok semut kangkang. Oh jadi alat ini memang digunakan untuk menyogok semut rangrangnya ya Mas? Semut rangrang biasanya membuat sarang di dahan-dahan pohon. Untuk mengambil kroto yang berada di ketinggian, diperlukan galah. Galah yang telah dimodifikasi untuk mengambil kroto di ketinggian ini sangat memudahkan para pencari kroto dalam menjangkau sarang semut rangrang. Udah pada jatuh-jatuhan gini nih, kerambut-rambut lagi. Duh.
Wah, dia udah nyerang mulai banyak banget. Kalau semut rang-rangnya udah datang ke tangan kita, nggak boleh langsung dibunuh, karena kalau misalnya udah dibunuh, air kencingnya keluar, terus jadi memikat si semut rang-rangnya ini untuk datang lagi ke badan kita. Selain banyak dicari sebagai pakan burung, ternyata kroto juga bisa dikonsumsi manusia. Kandungan gizi dan protein yang tinggi, namun rendah lemak dan kalori ini sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Dibersihin dulu ya, Mas. Manis. Rasanya manis. Tenan. Saya cobain juga ya, Mas. Jadi kroto ini ternyata mentah aja rasanya manis. Apalagi kalau kita olah. Ikuti jejak saya. Wah, aduh. Jejak petualang. Aduh. Ikan tongkol dan kroto sudah siap. Saatnya kita membuat kuliner khas. Sekarang kita mau masak tongkol isi kroto ungkep. Nah, ungkepnya tuh dipakai apa ya, Mas? Kita ungkapnya pakai garam. Ungkepnya pakai garam. Membuat tongkol kroto ungkep hanya diperlukan bumbu-bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ini kayaknya pedes banget deh. Pedas, mantap. Jadi krotonya dicampur dengan bumbu sampai merata ya, Mas. Setelah itu kita masukkan ke dalam perut ikan yang sudah dibersihkan. Wah, ikannya udah tersusun ya. Garam sekarang berarti, Mas. Yang unik dari masakan tongkol kroto ungkep ini adalah pemakaian garam krosok. Garam difungsikan untuk memendam ikan saat dimasak. Jadi ikannya tadi ini kita ungkep dengan garam. Kenapa sih kok harus pakai garam? Emangnya nggak asin ya? Garamnya ini kan nggak bisa meleleh, ini kan mengeras. Oh, dia mengeras. Aromanya udah kecium ya, Mas ya? Mulai matang Pak Cil. Udah mulai matang ya? Jadi ciri-ciri kalau udah mulai matang itu garamnya udah mulai mengeras dan aromanya udah mulai tercium. Makanan unik dan khas ini baru pertama saya makan. Ini matangnya merata. Padahal diungkep cuma pakai garam ya, Mas ya? Ya. Rasanya juga asinnya pas. Terus ada gurih dan juga pedasnya. Karena tadi sambalnya banyak ya, Mas. Dan krotonya ini setelah dimasak, rasanya semakin gurih. Terus ada krenyes-krenyesnya gitu. Perpaduan antara ikan dan juga kroto ini bisa mengurangi rasa amis dari si ikannya ya, Mas ya? Ya. Dan ini benar-benar pengalaman pertama saya nyobain ikan dengan olahan yang berbeda. Ikuti jejak saya, jejak petualang.